Shalom. Hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan yang memberikan kita terus-menerus kekuatan dan hati yang tetap terarah kepada Tuhan. Karena di waktu-waktu sekarang ini keadaan di mana seluruh dunia, masyarakat, negara sedang berhadapan dengan satu wabak, penyakit yang berbahaya, penyakit yang membawa maut kepada tubuh manusia. Nah, dengan keadaan ini ramai di kalangan daripada negara-negara berusaha untuk mencari tahu, bahkan berusaha untuk menghindarkan diri daripada keadaan virus atau wabak ini semakin berleluasa. Nah, saudara-saudari yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus, keadaan ini merupakan satu keadaan yang bagi saya secara pribadi adalah satu keadaan yang pertama kali dalam seumur hidup terjadi. Di mana penyakit atau virus ini telah melumpuhkan segala sesuatu yang ada di dunia ini. Seakan-akan hal itu tidak berfungsi karena virus, karena wabak ini. Oleh itu, saudara-saudari yang saya kasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, sudah pastilah dalam keadaan seperti ini sangat memerlukan suatu yang memberikan kita kekuatan untuk menghadapi serangan dan juga ataupun virus ini, penyakit ini. Nah, kita sudah berdoa banyak kali, bahkan sudah lama kita berdoa. Tetapi seakan-akan virus ini tidak ada penghujungnya. Seakan-akan virus ini semakin hari semakin berleluasa untuk menyerang manusia. Menyerang ekonomi, menyerang iman, bahkan menyerang berbagai keadaan di dunia ini. Oleh itu pada hari ini saya senang sekali membawa kita, jemaat Tuhan, belajar renungan firman Tuhan yang memberikan kita suatu kekuatan untuk terus berhadapan dengan keadaan ini. Saudara-saudari, walaupun virus itu seakan-akan tidak berhenti, tetapi percayalah bahwa virus itu tidak mempunyai kuasa untuk berhadapan dengan satu pribadi yang kita sembah, yang kita percayai, yaitu Yesus Kristus, Tuhan kita. Nah, kalau kita melihat dalam Ibrani pasal 11 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-40, merupakan suatu peristiwa di mana para tokoh-tokoh Alkitab yang pernah berhadapan dengan berbagai keadaan. Namun satu perkara yang membuatkan mereka tetap tenang, kuat untuk berhadapan semuanya itu adalah karena mereka yakin dengan kuasa Allah.
Kalau kita melihat dari ayat yang pertama hingga ayat yang ke-40, ada banyak kata-kata yang berkata seperti ini. Karena iman. Dalam Ibrani 11 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-40. Karena iman. Karena iman. Karena iman. Saudara-saudari yang saya kasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam kita menghadapi cabaran dan keadaan pada waktu ini, iman adalah sesuatu yang sangat penting di dalam kehidupan kita. Kenapa iman itu sangat penting? Saudara-saudari yang saya kasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sudah tentulah kita sangat memerlukan ada suatu perubahan yang terjadi. Saudara-saudari yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus. Hanya dengan kuasa Tuhan. Hanya dengan kuasa Allah. Yesus Kristus Tuhan kita. Yang mampu mengubah keadaan ini. Sebab itu, ayolah kita terus beriman dan percaya akan pertolongan Tuhan. Terus berharap akan pertolongan Tuhan. Saudara-saudari yang saya kasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Semua dunia dituntut untuk berdoa. Supaya wabah ini semakin beredar atau semakin reda. Kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Kita juga dituntut untuk berdoa. Tetapi dalam waktu yang sama kita dituntut untuk beriman. Marilah kita terus sandarkan, letakkan hidup kita, pengharapan kita, doa kita di dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Karena dialah satu-satunya pengharapan yang dapat menolong kita, yang dapat membantu kita, yang dapat mengalahkan, meruntuhkan tembok-tembok virus ini. Oleh itu saudara-saudari yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus, saya sangat mendorong kita semua jemaat Tuhan supaya kita terus berdoa dan beriman bahwa Yesus satu-satunya pengharapan yang dapat menolong kita, yang dapat meredahkan keadaan ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua.